teknologi konstruksi miniatur jembatan. Nah, pada semester sebelumnya kita juga sudah mempelajari ya mengenai teknologi konstruksi miniatur rumah. Nah, perlu diingat ya bahwa terciptanya sebuah karya teknologi konstruksi itu merupakan hasil pemikiran dari manusia akan segala sesuatu sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Nah, kemampuan berpikir dan berkreasi tersebut merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia sudah seharusnya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia yang diberikan. Oke, jembatan merupakan sarana dengan struktur tertentu ya, yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan fisik seperti sungai, jurang, teluk, lembah, dan jalan, sehingga dapat melintas dengan lancar dan aman. Nah, itu ya. Jadi suatu jembatan itu dibangun untuk menghubungkan ya antara suatu daerah yang terpisah antara satu hambatan. Nah, misalnya ada daerah A ya. Daerah A, misal di daerah sini, kemudian di daerah sini ada sungai ya, di tengahnya ada sungai. Jadi sehingga untuk menyeberangi daerah A ke daerah B itu harus dibangun sebuah jembatan. Oke, kita masuk ya. Yang pertama itu mengenai sejarah perkembangan jembatan. Nah, jembatan pertama kali itu dibangun dengan sangat sederhana dan alami tanpa campur tangan manusia seperti kayu besar atau batu besar ya yang melintang di atas sungai. Nah, karena adanya jembatan atau batu besar ya yang melintas di atas sungai, nah itulah yang mendorong manusia untuk menciptakan sebuah konstruksi jembatan. Nah, orang zaman dahulu ya membuat jembatan hanya menggunakan teknik pemotong dan hanya mencoba. Nah, pada perkembangannya proses pembuatan jembatan itu tidak hanya mengandalkan teknik tersebut. Nah, proses jembatan sudah menggunakan berbagai macam teknik berupa penerapan ilmu pengetahuan sehingga dihasilkan jembatan-jembatan yang kukuh, kuat dan memiliki unsur keindahan. Oke, itu ya. Kemudian perkembangan jembatan setiap zamannya. Nah, perkembangan jembatan itu mulai dari jembatan zaman purba. Zaman purba itu biasanya kira-kira 200 tahun sebelum Masehi. Nah, pada zaman ini jembatan itu belum diakui sebagai hasil karya konstruksi. Karena pada zaman ini manusia purba itu menggunakan batang kayu untuk menyeberang sungai. Nah, manusia purba itu melintasi sungai dengan memasang pilar-pilar batu, kayu, gelondongan ataupun pohon yang tumbang dengan bentang yang sangat pendek. Selain itu, mereka juga memanfaatkan akar-akar ataupun ranting-ranting pohon sebagai jembatan untuk bergantungan melompati pohon satu ke pohon yang lain. Nah, seperti ini ya bentuk jembatan zaman purba. Dia itu hanya memanfaatkan kayu gelondongan ya, kayu ataupun batu untuk melintasi sungai, ataupun biasa juga hanya menggunakan akar-akar pohon ya yang bergantungan untuk melintasi sungai. Seperti itu ya. Ini penampakan jembatan zaman purba hanya menggunakan sepotong kayu ya, sepotong kayu yang dibentangkan di atas sungai. Kemudian yang kedua itu pada zaman periode Romawi kuno. Nah, ini zaman Romawi kuno itu dimulai tahun 300 sebelum Masehi dan berlangsung kurang lebih selama 600 tahun. Nah, pada zaman ini teknologi jembatan sudah mulai berkembang. Pada zaman ini jembatan yang dibangun telah menggunakan kayu, batu, dan beton. Namun untuk jembatan batu dan beton bentuknya sama seperti pada periode sebelumnya, yaitu berbentuk lengkung. Nah, seperti ini ya jembatan pada zaman Romawi kuno. Ini sudah ada proyek konstruksi, sudah ada bentuknya. Namun meski masih terkesan masih sederhana ya, ataupun masih belum modern seperti sekarang ini, hanya memanfaatkan kayu, batu, dan beton. Kemudian selanjutnya itu pada zaman pertengahan. Nah, zaman pertengahan itu di Eropa berlangsung pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-16 sesudah runtuhnya Romawi. Nah, secara fisik konstruksi jembatan pada periode ini tidak jauh beda dengan periode Romawi kuno. Bentuk jembatan itu masih lengkung dan pilar-pilar batu masih sering digunakan pada jembatan periode ini. Nah, seperti ini ya penampakan pada zaman pertengahan. Ini masih menggunakan
pilar-pilar batu ya untuk penopangnya. Ini masih bentuknya masih tidak jauh berbeda dengan zaman Romawi kuno. Kemudian selanjutnya itu periode zaman besi dan baja. Nah, periode ini dilatar belakangi adanya revolusi industri. Pada periode ini, jembatan besi itu dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip berbentuk lengkung, terutama untuk jembatan jalan raya. Pada era ini juga sudah menggunakan cantilever pada konstruksinya. Pembuatan jembatan pada era ini menggunakan berbagai macam komponen dan sistem struktur baja, dek, girder, rangka batang, pelengkung, penahan, dan penggantung kabel. Nah kalau ini yang sudah modern ya, sudah mulai modern, dan ini juga sudah bisa dijadikan sebagai pariwisata. Nah seperti ini ya, dia itu sama prinsipnya dengan menggunakan jembatan gantung. Kadang ada penggantungnya ya, ini terbuat dari baja yang kuat untuk menopang jembatan. Nah ini seperti ini ya gambarnya. Kemudian saman jembatan gantung. Nah ini sudah masuki saman jembatan gantung, yaitu periode ini dimulai pada abad ke-18. Pada tahun 1825 dibangun jembatan gantung Menai Strait di Inggris. Konstruksi jembatan menggunakan menara batu sebagai pilarnya. Kemudian di tahun 1851 mengalami kemajuan dengan dibangunnya jembatan gantung Niagara, Amerika Serikat. Nah seperti ini ya. Ini sudah mulai masuki saman jembatan gantung, di mana itu terkadang ada suatu pilar ya di tengahnya untuk penopang. Kemudian dibuatlah sebuah tali ya untuk menahan jembatan ini. Seperti ini ya bentuknya. Kemudian memasuki saman jembatan cable stayed. Nah pada saman jembatan cable stayed ini itu berkembang dengan baik selama 3 dekade. Nah jembatan ini memiliki keunggulan yang lebih baik dibanding dengan jembatan gantung. Nah seperti ini ya. Ini sebenarnya hampir sama ya, mirip dengan jembatan gantung, cuma ini bentuknya itu lebih melengkung seperti ini. Kemudian masih tetap menggunakan penopang ya. Oke. Kemudian ada terakhir yaitu saman jembatan beton. Nah jembatan beton mulai terkenal sejak tahun 1865 dengan beton terpanjang yaitu pernah dicapai 78 meter. Nah konstruksi jembatan ini menggunakan gelagar beton bertulang. Jembatan lengkung Sydney merupakan jembatan beton lengkung terpanjang yang pernah dibuat. Nah kalau untuk jembatan beton ini sudah banyak ya sekarang kita jumpai, malahan kebanyakan jembatan sekarang itu sudah menggunakan jembatan beton. Tapi masih ada ya beberapa juga jenis jembatan gantung kalau di Indonesia sendiri ya. Dan ini juga sudah banyak yang ditemui, bahkan di daerah-daerah sini sudah menggunakan prinsip jembatan beton, karena itu sudah berkembang ya dari tahun 1865 hingga sekarang. Meskipun sekarang itu sudah lebih modern dari sebelumnya. Oke, mungkin cukup ya untuk perkembangan jembatan, dan mungkin untuk materi hari ini juga sudah cukup ya mengenai teknologi konstruksi miniatur jembatan, khususnya di materi sejarah perkembangan jembatan ya. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.